awal-awal kerja di warteg 5 bulan. Setelah Masuk di UIN. di samping dulu IAIN. Ya, iya nih. Di samping Koramil Labuan Ratu depan IAIN itu kan ada warung nasi ya. Saya di situ. Ngapain itu? Kerja di warteg. Ya, sambil kerja ya, kuliah sambil kerja. Iya, karena itu mendukung kan. Satu, kalau saya kerja di rumah makan, yakin makan gratis. Nggak ada ini itu bang, apa namanya, waktu jamnya ganggu kuliah. Ya kalau saya kuliah nggak kerja. Nggak kerja. Oh, memang udah ada toleransi. Iya, saya hanya mengharapkan saya nggak kos gratis, makan gratis, mandi nyuci baju, mandi ini juga gratis. Itu saja. Berarti bayarannya tuh enggak ya? Enggak, tapi alhamdulillah dibayar. Kasihan juga kalian. Itu perjuangan. Gimana itu, ada tips mungkin supaya dikasihani? Tunjukkan bahwa kita betul-betul kerja, jangan karena modus. Niatkan dalam hati bahwa kita ikhlas bekerja itu. Allah semua yang atur. Semua tergantung daripada niat. Iya gitu. Nah di situ gitu. Kemudian pernah jadi apa namanya yang honor tadi. Tapi sebelum ke honor bang ya, saya pernah dengar cerita abang itu jadi kenaik angkot terus sampai hampir sebunuhan. Ngeri cerita. Apa mau kulik di sini? Iya. Jangan lah ya. Mulai dari kebon ya kan, ngurus kebon, jadi pembantu segala macam ya kan, pernah ya. Iya. Jadi dulu kan dari warteg itu kurang lebih 5 bulan, kemudian saya naik angkot sambil belajar. Supir saya waktu itu namanya Harto. Tulisannya mobilnya di kaca depan itu ditulis Bonel ya. Bonel. Singkatan itu Apa itu? Bocah Menel. Bocah Menel. Nah, itu jadi artinya kalau dulu apa namanya mobilnya kan dari Wai Halim, dari Raja Basa gitu ke pasar bawah, mau muter lagi kan lewat depan Bambu Kuning itu tentunya di situ ada agen atau apalah ya. Nah, lewat aja terus itu nggak naikin penumpang karena saya mau kuliah, akhirnya dimintain uang juga. Karena saya nggak ngambil penumpang, bisa dimintain uang. Itu ceritanya. Akhirnya ya udah kejadian ini, tapi saya penyelamatan karena saya ditujah dulu. Sempat ketujah bang ya? Pakai obeng ini di sini, bekasnya masih ada. Luar biasa itu niat untuk berproses pendidikan. Iya. Ya. Pahit benar. Makanya sangat disayangkan ya kalau ada generasi yang fasilitas sudah memadai, orang tua itu sudah ini duit pokoknya yang penting sekolah, gitu ya. Tapi kadang nggak mikir deh. Ternyata ada yang prosesnya itu luar biasa. Lebih pahit. Makanya kan saya sampai sekarang sambil ngajar di beberapa perguruan tinggi ya misalnya. Kalau melihat mahasiswa begitu kuliah sambil usaha, sambil belajar nyari uang atau apa, saya salut. Bangga sekali. Bangga sekali. Tapi kalau melihat mahasiswa yang hanya nyedong aja atau apa, nggak suka saya. Sedih saya. Sedih. Apalagi udah minta terus nggak sekolahnya itu mana? Itu karena sering kalau saya ngajarkan memberikan motivasi kepada mahasiswa itu kan, banyak memberi motivasi, artinya sesengsara, sesusah-susahnya Anda saudara semua, insya Allah jauh lebih susah saya saat kuliah. Nah, tapi tadi itu setelah ditujah, itu dirawat berapa hari? Terus siapa yang biayain? Itu kawan-kawan PMI. Ya, nggak perlu saya sebutkan orangnya. Dan jadi amal. Amin. Dan ada beberapa kawan di luar PMI juga membiayai. Nah, tapi Bang ya, kita tarik lagi ke belakang ya. Tadi Abang dari kelas 5 SD itu sudah nyari serabut, kelapa ya kan, upahan kelapa segala macam. Nah, pertanyaannya, orang tua itu posisinya memang sudah nggak ada atau memang sudah pisah sejak Abang kecil? Orang tua saya tinggal yang bapak, tinggal ibu tua, saya menghidupi ibu. Itu salah satunya kenapa saya keluar sekolah waktu kelas 5 itu, karena
begitu memelihara kebo saya buruh bajak dan seterusnya itu upahan sampai saya bagi hasil sawah tempat itu sawahnya punya Pak Merudin bagi hasil. Abang anak tertua apa anak keberapa? Paling kecil. Anak paling kecil. Iya. Orang tua udah nggak ada, sambil biaya sekolah SD sendiri, sambil ibu tadi ya. Iya. Bapak itu meninggal, abang umur berapa? Masih kecil loh. Masih kecil. Kurang tahu umur berapa. Pokoknya nggak inget ya, masih kecil banget berarti kalau nggak inget ya. Gitu. Tadi udah nih bang, ngobrol pahitnya udah nih ya. Kalau kata pepatah atau lagu Rhoma Irama, sakit-sakit dahulu, senang kemudian. Pahitnya kan udah tadi nih. Iya. Nah, pahitnya udah dari kecil sampai proses kuliah pahit. Manisnya mulai sejak kapan? Abang sekarang PNS ya bang ya? PNS di KUA, jadi kepala KUA, proses pokoknya dapat dikatakan secara sekarang ini sukses. Ada mobil, rumah ya kan, anaknya kuliah semua di kedokteran, sedangkan biaya di situ kan mahal gitu. Tadi sakitnya udah, nah sekarang manisnya bang, buah daripada pahit itu. Baik, itu tidak terlepas dari perjuangan dan Allah tidak tidur. Perjuangan itu sesuai dengan hasil. Itu aja kuncinya. Perjuangan sesuai dengan hasil. Nah, untuk mulai agak mau ke manis tapi asam-asam dulu lah ya. Tidak langsung manis. Oh enggak. Jadi alhamdulillah saya begitu habis ujian skripsi bulan Agustus itu 94, kemudian 94 karena saya resign dulu 1 tahun itu karena satu dan lain hal. 2 semester saya berhenti kuliah terpaksa ya karena satu dan lain hal, nggak perlu saya ceritakan. Karena panjang nanti durasinya. Durasinya panjang. Nah, jadi alhamdulillah begitu tamat ujian skripsi bulan Agustus, kemudian antara September Oktober ini penerimaan CPPN bagi peringkat 1 sampai 10 itu langsung direkrut jadi CPNS untuk CPPN. CPPN itu calon pegawai pencatat nikah. Nah itu. Terus semester akhir itu udah ada gambaran ya langkah ke depannya. Iya. Nah jadi CPPN ada 20 orang yang diterima. 20 orang yang diterima, kemudian salah satunya di antara saya. Gitu. Habis itu baru di pemberkasan saya tidak, pemberkasan belum ada ijazah karena belum jadi ijazahnya, pakai SKL. Diterima. Nah, begitu diterima alhamdulillah berkat pemberkasan dan seterusnya bersama 20 orang kawan-kawan dari Lampung. Nah kemudian pemberkasan ke Jakarta, alhamdulillah waktu daftar masih pakai SKL. Alhamdulillah waktu pemberkasan bulan Desember apa lupa saya ini ya. Nah itu sudah ada ijazah. Nah sehingga 1 Maret ya, tanggal 1 Maret 95 SKCPNS saya keluar. Gak jauh berarti dari setelah abang wisuda iya. ya. Saya wisuda sudah diterima, jadi diterima dulu baru wisuda itu. Karena wisudanya apa yang Oktober 2094 apa yang April 95 lupa sampai lupa saya. Yang pasti sebelum wisuda sudah alhamdulillah sampai sekarang. Nah, diklat di Jakarta di asrama haji, begitu pulang langsung dapat SK
bersama kawan-kawan 20 orang baru ambil laporan bahwa kami diterima dan ini kami bawa SK dari perusahaan dan ditugaskan di Cukubala. Cukubala, jauh benar bang ya. Iya. Dari Pringsewu ke Cukubala. Kemudian setelah dari Cukubala ada Lalang Buana kayaknya ya. Karena saya ini mahasiswa abang juga. Jadi pas abang absen tanya, Yobi Aprijal dari mana? Bulognya mana? Tanjung Sari, Tanjung Berisi. Kenal sama ini? Kenal. Ada lagi dari mana? Pagalan Utara. Pagalan Utaranya mana? Sini. Kenal ini? Kenal. Kok kayaknya di pelosok itu abang kenal semua. Hampir Google Map kali ya. Ini memang pengalaman kerjanya pindah-pindah ke pelosok ini kan bang ya. Iya. Pringsewu, Tanggamus ya. Iya. Waktu itu masih Lampung Selatan. Iya. Kita bicara Lampung aja ya. Tugas di Cukubala 96 sampai bulan April 99. Wilayahnya sampai Rumbayan sana. Limau, Rumbayan Barat. Motoran itu punya udah motor ya. Iya, kadang naik angkot yang L300 itu pickup. Itu. Nah, kemudian habis dari Cukubala pindah ke Pringsewu. Pringsewu dari bulan Agustus 99 kalau nggak salah, apa April 99, Agustus kalau nggak salah itu. Sampai 20 Januari 2000. Wakil PPN KUA Kecamatan Pringsewu. Nah, kemudian 20 Januari 2000 bersamaan dengan peresmian atau pendefinitifan Kemenang dulu kantor Departemen Agama Kadepak Kabupaten Tanggamus, saya dilantik sebagai Kepala KUA Kecamatan Kota Abu. Gitu. Panjang bang ya prosesnya ya. Kembali lagi kita ke PMI. Oke. Nah, balik ke PMI-nya, perjalanan lika-liku sudah dialami, pahit, getir ya kan, asam sampai dengan manis sudah dijalani. Kemudian balik lagi ke PMI. PMI itu di Pringsewu mulai aktif kan 2014. Kemudian abang jadi ketua IKA. Bincang dulu. Ketua Bincang. Berarti abang ke Pringsewu, ke Pringsewu, kemudian masuk PMI di Kabupaten Pringsewu, kepemimpinannya Bang Rijal, kemudian Bang Dharma. Abang mulai masuk di kepemimpinan Bang Dharma. Itu ketua Bincap ya? Iya. Ketua Bincap. Jadi ketua IKA-nya setelah berakhirnya cabang Bang Dharma kayaknya masalah gitu. Baru jadi ketua IKA sampai dengan sekarang. Baik, ini kita cukupkan bang ya, obrolan kita kayaknya udah panjang, lumayan ada nasihat-nasihat tentang perjalanan hidup. Ternyata orang sukses itu enggak langsung sukses, ya kan? Ada yang dari pahit, ya kan? Mulai dari ngangon kambing, upahan, segala macam, kenek sampai ketujah segala bang ya. Dan pahitnya dan manisnya itu sekali dirasakan. Terakhir bang, buat sahabat-sahabat PMI Pringsewu, harapan abang selaku ketua IKA, dan sepertinya udah panjang ya proses ketua IKA, jangan-jangan udah selesai masa jabatan. Hampir apa sudah gitu Pak. Nanti biar saya tak lihat SK-nya gitu. Nah, kalau memang sudah habis kan ya biar segera direalisasi. Tapi udah penghujung lah masa jabatan. Nah, untuk sahabat-sahabat yang masih berproses di PMDI, pengurusan cabang dan juga pengurusan komisariat, saran abang apa bang? Buat motivasi, buat semangat, kader-kader. Oke. Satu, solid. Solid itu sangat diperlukan. Yang kedua, prinsip dan jiwa dalam organisasi itu, Jasadul Wahid itu perlu ditanamkan dan dibuktikan. Yang ketiga, integritas berorganisasi. Sepertinya itu. Tiga itu. Dan yang keempat, ya, walaupun dari tiga yang keempat, tidak ada sukses itu diperoleh dengan mudah. Tidak ada rumus.
pasti kita mau makan nasi itu pasti dari nyangkol dulu, Iya. bajak dulu, nyemai benih dulu, kemudian menyiangi rumput dan lain-lain, belum mupuk, belum obat, belum nanti ngambil padinya, belum ngejemur, belum ngegiling, sudah menjadi beras saja harus perlu dicuci dulu. Iya. Udah dicuci, dimasak, begitu matang nggak bisa langsung dimakan karena panas, harus nunggu dingin dulu dan seterusnya. Artinya proses. Nggak ada yang sukses itu tanpa proses, itu tidak ada. Apapun dimanapun, itu saja. Terima kasih buat Bang Sule atas saran buat kita pengurusan cabang yang aktif, sudah berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat sahabat-sahabat PMI Pringsewu untuk terus berproses. Tidak menjadi alasan kuliah tidak aktif di pengurusan, itu tidak menjadi alasan. Dibuktikan dengan Ketua IKA, beliau berproses di organisasi, kuliah sendiri biaya mandiri kan, kuliah Jojong, organisasinya Jojong, kemudian kerja sambil kerja. Jadi ada 3 item yang dilakukan secara bersamaan. Jadi tidak menjadi alasan untuk kita tidak aktif di organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, terkhusus di Kabupaten Pringsewu. Terima kasih Bang sudah bersedia untuk menjadi narasumber di podcast kolaborasi PMI Kabupaten Pringsewu. Itu saja, mudah-mudahan dialog diskusi pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk keluarga besar PMI Pringsewu khususnya dan umumnya kepada seluruh PMI di Indonesia dan di luar Indonesia secara internasional. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.